Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Atika dengan NIM 2302010019 ingin mempresentasikan tentang konsep anatomi, fisiologi, struktur, dan fungsi tubuh manusia. Definisi: anatomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian tubuh dan dalam hubungan dengan struktur tubuh yang lain. Sedangkan fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau hakikat dari masing-masing bagian tubuh atau anatomi. Jika digabungkan, anatomi atau fisiologi memiliki arti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Selanjutnya ada struktur tubuh manusia. Yang pertama ada sel, yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Yang kedua ada jaringan, kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga ada organ, yaitu bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Dan yang keempat ada sistem, yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Selanjutnya ada organ dan sistem organ. Organ-organ yang terintegrasi dan saling bekerja sama membentuk suatu unit fungsi sistem. Dalam tubuh terdapat beberapa sistem yang saling berhubungan sehingga membuat tubuh menjadi sehat. Organ-organ di dalam tubuh antara lain yaitu jantung, paru-paru, vaskular, otak, lambung, usus, liver, pankreas, dan lain-lain, seperti gambar yang di samping. Selanjutnya ada tabel sistem organ. Sistem organ yang pertama yaitu sistem pencernaan atau digesti. Organ penyusunnya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, kantung empedu, dan pankreas. Fungsinya yaitu mencerna makanan agar dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Yang kedua ada sistem pernapasan atau respirasi. Organ penyusunnya yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Fungsinya memperoleh atau menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah atau transportasi. Organ penyusunnya jantung, arteri, vena, kapiler, pembuluh, getah bening, kelenjar limfa. Fungsinya yaitu mengedarkan dan mengangkut zat makanan, oksigen, melindungi tubuh dari bibit penyakit, dan mengeluarkan zat sisa atau karbon dioksida, uap air, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem pengeluaran atau ekskresi. Organ penyusunnya yaitu kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Fungsinya yaitu mengeluarkan zat sisa atau sampah keluar dari tubuh, menjaga keseimbangan cairan di sekitar sel. Yang kelima ada sistem koordinasi. Organ penyusunnya yaitu otak, sumsum tulang belakang, alat indera, dan hormon. Fungsinya yaitu menerima dan merespon rangsang dari lingkungan dan mengatur aktivitas tubuh. Yang keenam ada sistem reproduksi. Organ penyusunnya yaitu testis, ovarium, uterus, dan kantong semen. Fungsinya yaitu untuk memproses perkembangbiakan. Dan yang terakhir ada sistem gerak. Organ penyusunnya yaitu rangka dan otot tubuh. Fungsinya memberi bentuk tubuh, pelindung tubuh, dan alat gerak. Selanjutnya ada fungsi kerangka. Yang pertama yaitu menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh. Yang kedua melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga ada tempat melekatnya otot-otot. Dan yang keempat untuk mempergerakkan tubuh dengan perantaraan otot. Yang kelima tempat perbuatan sel-sel darah terutama sel darah merah. Yang keenam yaitu memberi bentuk pada bangunan tubuh buah. Selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas susunan saraf pusat yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf periferi atau susunan saraf tapi terdiri atas urat-urat saraf yang berasal dari otak dan sumsum belakang. Dan sistem saraf otonom. Sistem pusat atau periferi sering dikelompokkan bersama dan dilukiskan sebagai sistem saraf cerebrospinal. Selanjutnya ada sistem otot. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu ada otot semiplinalis capitis, otot sphenius capitis, dan otot-otot lainnya. Selanjutnya ada sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah mencakup sistem sirkulasi dan sistem aliran limfa. Darah merupakan sistem transport yang utama. Darah dipompa mengitari tubuh dan jantung. Oksigen dibawa paru-paru dan karbon dioksida dikumpul dari jaringan, makanan disalurkan melalui hati dan kemudian masuk sirkulasi umum. Produk yang tidak diperlukan disalur ke ginjal.
Selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Fungsi sistem pernafasan yaitu menghirup dan menghimpus udara atau bernafas, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan dalam tubuh, menciptakan suara, dan mencium bau. Selanjutnya ada organ dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring atau tenggorokan, yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan, yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan, yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan, dan yang terakhir ada pulmo atau paru-paru, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan berserta kelenjar atau organ daripadanya. Makanan dipecahkan oleh enzim dan dalam saluran pencernaan dan diangkut oleh darah ke hati dan akhirnya ke jaringan. Sistem pencernaan sangat panjang dan banyak sekali dimulai dari rongga mulut hingga berakhir ke anus. Dari mulut sudah mengalami berbagai macam tindakan untuk mengolah makanan secara fisik maupun kimiawi. Selanjutnya ada sistem indera. Sistem indera mencakup perasaan, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan juga fungsi raba dari kulit. Melalui organ-organ ini, individu dapat berjaga-jaga terhadap kekuatan luar sehingga mampu melindungi dirinya. Seperti gambar pada sistem indera manusia tersebut ada hidung, telinga, lidah, mata, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis sistem indera. Yang pertama yaitu indera penciuman, digunakan untuk mendeteksi suatu objek dari baunya. Organ yang terlibat yaitu hidung. Yang kedua ada indera penglihatan atau alat penglihatan terdiri atas bola mata, saraf penglihatan, dan alat-alat tambahan mata. Bola mata berbentuk bulat. Yang ketiga ada indera peraba, kulit yang terbagi atas kulit ari dan kulit jangat. Kulit ari terdiri atas lapis tanduk yang terdiri atas sel-sel gepeng, sedangkan lapis terdalam disebut lapis benih yang senantiasa membuat sel-sel ekspel baru. Kulit jangat merupakan jaringan ikat yang menggantung pembuluh-pembuluh darah dan saraf-saraf. Selanjutnya yaitu ada sistem urgental. Sistem urgental mencakup organ sistem urinari dan sistem reproduksi. Hasil buangan dari tubuh kecuali karbon dioksida dieskresikan oleh ginjal. Organ yang terlibat yaitu ginjal dan kandung kemih. Ginjal adalah suatu kelenjar berbentuk seperti kacang yang terletak pada dinding belakang rongga perut sehingga ruas-ruas tulang belakang sebelah atas ginjal kiri terletaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan. Yang kedua ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat berkumpulnya semua air atau air kemih yang terpancar dari saluran ginjal, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu ada sistem reproduksi wanita. Alat-alat reproduksi perempuan terdiri atas indung telur, tabung rahim, liang senggama, dan alat-alat kelamin luar. Indung telur berjumlah 2, terletak pada dinding sisi panggul kecil di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Masing-masing indung telur tergantung pada beberapa ikat dan lipatan salut perut. Indung telur adalah kelenjar kelamin perempuan yang menghasilkan sel-sel kelamin, yaitu sel-sel telur. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.